Kita awali dengan motivasi seperti kemarin, bahwa kita membangkitkan semua ingatan kita, semua poin-poin kesimpulan sementara yang kita dapat. Kemudian kita bangkitkan bahwa kita terlahir dengan tubuh manusia yang berharga, tetapi kelahiran ini sangat singkat, kematian selalu seperti tarikan nafas yang di hidung kita. Nah, oleh karena itu saya harus memanfaatkan kelahiran yang berharga ini untuk mencapai esensi kelahiran manusia yang berharga. Oleh karena itu saya perlu mendengarkan ajaran dengan penuh perhatian, dan saya membayangkan bahwa kelahiran saya seperti lilin yang semakin hari semakin waktu semakin surut. Oleh karena itu, untuk itu maka saya tidak punya sisa waktu yang banyak, karena siapa tahu setelah sore ini atau di dalam ruang kelas ini saya bisa mengalami kematian pun. Oleh karena itu, maka jika saya mati sekarang, kelahiran yang akan datang adalah tidak jelas. Dan jika saya jatuh ke alam rendah, maka saya mengalami kesulitan untuk bangkit lagi. Nah, oleh karena itu, saya membangkitkan diri untuk secara mendalam jadi kita harus membangkitkan batin yang jelas dalam tisarana. Ketika kita membangkitkan batin tisarana itu adalah ketika kita merenungkan bahwa ketika saya meninggal dengan tubuh kelahiran ini, tidak ada lagi perlindungan dan keselamatan bagiku. Karena kondisi kita adalah berada dalam kondisi seperti ini. Jadi ibarat pepatah dari tradisi Dapo, bahwa kita sedang menggelindingkan batu besar yang berat ke atas bukit, dan kita telah mencapai setengahnya. Dan sekarang jika kita lengah, dan batu itu akan menggelinding, menjatuh, dan kita harus jatuh ke alam yang bawah, maksudnya ke dasar jurang, dan kita harus mulai dari nol lagi. Dan itu akan membuat kita jatuh. Nah, oleh karena itu, bagaimana kondisi itu terhadap bagi kita? Bagaimana kondisi itu jika terjadi pada kita? Jadi kita butuh perlindungan. Jadi kita membangkitkan perlindungan. Oh, Buddha dapat melindungi aku. Nah, jadi selama ini ketika kita mempraktekkan ajaran Buddha, sebenarnya posisinya itu apa? Nah, ini penting sekali. Jadi ketika kita bertanya, sekarang saya ini sedang mempraktekkan ajaran Buddha. Maksudnya saya sedang bikin sadhana, tolak bala, ritual, atau apapun lah. Atau sedang titik di mana kita mempraktekkan, mempelajari ajaran filsafat Buddha. Nah, itu tuh sebenarnya poinnya apa? Apa yang sedang terjadi? Itu kita harus kenalin itu, bahwa kita sedang dalam perlindungan oleh Triratna atas kejatuhan kita di alam rendah. Jadi kita harus jelas sadar poin itu. Jadi kalau kita tidak jelas sadar, kita tidak akan bisa. Kita hanya tahu kita sedang sembahyang, kita tahu sedang kita bikin PR, sadhana, tapi kita tidak sadar, tidak aware bahwa titik posisi kita itu apa sih? Nah, titik posisi kita itu adalah
kita sedang dalam upaya mencari perlindungan atau dalam upaya kita memperoleh perlindungan dari Triratna atas, jika kita berada dalam posisi motivasi awal, maka kita ke atas ketakutan kita jatuh di alam rendah. Jika kita berada dalam kondisi motivasi menengah, maka atas penderitaan samsara. Atau jika kita dalam praktek Mahayana, maka kita dalam perlindungan diri kita dan semua makhluk dari ketakutan samsara yang sangat subtil. Nah itu posisi harus jelas. Jadi kita tidak bisa ya sembahyang aja gitu. Itu sembahyang itu maknanya apa? Peranannya apa? Fungsinya apa? Ritualnya yang kita selalu jalani ritual, itu kita tidak paham. Titik itu apa, peranannya itu sedang apa yang terjadi, kita tidak tahu. Itu akhirnya tidak mengaitkan antara latihan spiritual ke dalam hidup. Jadi ketika kita bangun pagi, kita merenungkan penderitaan samsara, saya lahir sebagai tubuh manusia yang sangat bagus, luar biasa, tetapi saya waktunya tidak banyak, dan oleh karena itu dalam sehari-hari kita bawa itu. Dalam sehari-hari kita bawa, saya melakukan itu, jika saya jatuh di alam rendah bagaimana. Dan oleh karena itu saya mencari perlindungan. Jadi perlindungan yang saya cari adalah objek yang mampu. Nah oleh karena itu sekarang saya melakukan ritual, tolak bala, sembahyang, sadhana, apapun itu adalah upaya atas keperluan ini, atas ketakutan kita dalam penderitaan samsara. Itu harus jelas. Kalau tidak, kita tidak tahu. Jadi sebelum duduk, jadi saat duduk, ketika pantat kita ditaruh di atas matras atau bantal, kita pertama nanya, aku sedang ngapain sih? Aku sedang ngapain sih? Oh, aku sedang ini. Karena motivasi saya masih di motivasi awal, maka saya sedang begini. Itu harus jelas. Jika tidak, nanti antara segala sesuatu praktek dengan yang terjadi dengan batin kita tidak connect sama sekali. Seperti kemarin tadi malam bilang bahwa kualitas Buddha itu seperti ini. Ketika saya datang, saya menyadari bahwa Buddha menerimaku dengan tangan terbuka, dengan penuh cinta kasih dan penuh welas asih, memberi dengan sepenuh hati atas permohonan kita dan melakukan perlindungan pada kita. Nah poin ini penting, bahwa saya sedang ngapain sih? Saya sedang mencari perlindungan akan ketakutan saya di samsara. Karena itu telah bangkit, dan ketakutan samsara, ketakutan akan jatuhnya 3 alam rendah, ketakutan bahwa saya harus mati dengan tidak jelas dan saya mati itu jelas, itu adalah sesuatu yang kita bangkitkan dan stabil. Itu penting, di situ harus kita bangkitkan dan stabilkan. Kalau tidak, maka kita tidak akan ada kemajuan spiritual apapun. Itu hanya pengetahuan, oh baca buku paham, oh baca lamrim paham, oh begini paham. Tapi tidak ada sense yang telah bangkit dan stabil. Sense itu harus bangkit dan stabil. Jadi kita, misalnya orang yang sudah banyak baca lamrim kan, atau orang yang bahkan tidak, anak milenial itu, anak KCI itu semua begitu tuh, tidak baca ikut program atau baca lamrim tuh, dia hanya setahun sekali waktu retret besar Desember. Habis itu ya dia anggap tahu, saya sudah tahu. Ya dia bisa menyebutkan poin-poin lamrim, tapi dia tidak pernah terbangkitkan suatu pemikiran itu, suatu sense itu. Nah ini harus direnungkan dengan betul, bahwa sense perenungan lamrim, misalnya kelahiran tubuh manusia yang berharga itu sesuatu kebanggaan, suatu
suatu rasa yang kita bangkitkan. Itu dibangkitkan. Lalu setelah dibangkitkan, kita masuk lebih jauh tentang ada kematian. Dan sehingga kita membangkitkan rasa kecewa, kok ada kematian ya, kok gini ya, kok gitu ya. Saya waktu tidak banyak, waktu habis, selangkah demi selangkah menuju kematian. Itu bukan pengetahuan, ingatan, tahu, paham saja, itu sains yang dibangkitkan dan stabil. Jadi, kalau stabil, ketika kita, karena dia bangkitkan dan stabil, kalau kita ketemu sesuatu, itu spontan muncul. Dan ketika kita duduk, kita bangkitkan, dia spontan muncul dan stabil. Dan itu penting. Itu orang belajar labirin itu orang nggak paham bahwa ini penting untuk dibangkitkan sehingga stabil. Karena stabil, maka dia akan menjadi kokoh dan menjadi sesuatu konsep yang dia pegang ketika dia paham. Ternyata seperti ini kondisi saya detik ini sekarang ini. Nah, coba kita renungkan, apa kondisi saya detik ini sekarang ini? Nah, coba misalnya kita duduk merenungkan pertanyaannya, apa kondisi saya sekarang ini detik ini? Apa kondisi saya? Coba kita simpulkan sesuatu. Ya pasti kita akan mengatakan saya terlahir dengan tubuh manusia yang luar biasa, lalu tetapi ada kematian, waktu saya habis terus seperti lilin, lalu saya takut akan jatuh di alam rendah, ya kan? Nah, tapi ini pun masih dalam tatanan pengetahuan, karena kita paham, diomongin berhari-hari kita paham. Oh, begitu toh. Paham? Tapi itu belum ada suatu perenungan yang stabil yang kita bangkitkan. Apa perenungan stabil? Hasil perenungan stabil hasil perenungan dan dia stabil, hasil perenungan yang kita bangkitkan dia stabil. Apa itu? Nah, rasa, saya tidak tertarik dengan kehidupan model-model dan dengan perhatian. Nah, saya tidak tertarik, saya tidak ada perhatian, saya tidak interest dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan sekarang ini. Saya nggak tertarik. Bahwa kenapa? Nanti dia spontan dia jawab ya. Buat apa saya membuang waktu fokus selama ini mencurahkan perhatian keseluruhan waktu saya pada kehidupan saat ini, sedangkan masalah penting yang amat sangat penting yang mengancam aku yaitu masa yang akan datang setelah itu mati tidak bisa saya jamin, karena saya tidak tahu kapan mati. Bisa aja sekonyong-konyong saya mati. Jika saya mati terus bagaimana? Nah, sikap yang stabil itu, sikap yang kita bangkitkan dan stabil itu akan membuat batin kita tidak tertarik pada hal-hal dunia. Paham nggak? Ngerti kan? Saya tidak tertarik pada hal-hal dunia ini. Hal-hal dunia ini seperti apa? Kesenangan, ini itu. Jadi kita lebih fokus pada hal yang paling urgensi saat ini yang terjadi pada diriku. Berarti rasa urgensinya sudah muncul. Nah, itu berarti rasa urgensinya itu muncul jika perasaan itu, feeling itu stabil, muncul kokoh gitu. Nah, coba kita renungkan poin ini sebentar. Nah, jika kita tahu seperti itu, saya harus membangkitkan suatu rasa urgensi, rasa urgent, rasa penting. Lalu saya harus membangkitkan kondisi batin. Batin saya itu seperti ini. Lalu menyadari batin saya seperti ini. Lalu saya harus membangkitkan kondisi di mana saya
jika saya terlahir dengan tubuh manusia yang berharga ini, segala macam itu membuat kita mengubah pola pikir, mengubah sikap. Nah, dengan cara yang sama kita menyadari saya ini mengalami ketakutan karena tidak ada kejelasan setelah mati. Masa yang akan datang saya nggak jelas. Oleh karena itu saya butuh perlindungan. Nah, perlindungan ini dijatuhkan pada Triratna. Nah, perlindungan ini dijatuhkan pada Triratna ini, kita membangkitkan suatu sikap di mana titik saya hari ini adalah tak stabil, tidak pasti. Titik saya nih sekarang ini, ketika saya duduk di sini itu tidak stabil, tidak pasti, tidak aman. Tanpa perlindungan, tanpa yang menolong, tanpa perlindungan, tanpa protection, tanpa yang menolong. Nah, siapa yang bisa menolong? Siapa yang perlindungan? Siapa yang bisa? Tidak. Nah, jadi kita muncul, berarti muncul rasa butuh. Nah, ini objek Triratna ini butuh, dan ketika kita duduk di sini, dan itu pemikiran spontan akan muncul, saya sedang membutuhkan perlindungan dari Triratna karena saya mengalami ada satu pemikiran tentang ketakutan akan kejatuhan di 3 alam benda, ketakutan pada penderitaan samsara, dan ketakutan atau ketakutan bahwa semua makhluk juga mengalami hal yang sama. Jadi ketika kita duduk, momen kedua muncul, kita harus sadar bahwa sebenarnya aku sedang ngapain sih duduk di sini? Jelas ya? Nah, itu penting, itu karena itu kalau tidak, maka tidak. Jadi, maka praktek Dharma adalah secara keseluruhan itu menilik ke dalam. Lihat ke dalam. Jadi amatin kebutuhan kita, amatin dalam kita. Saya ini. Amatin ke dalam. Oh, batin saya dalamnya begini ceritanya. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat kualitas Triratna. Kemarin sudah bahas panjang lebar bahwa lihat Triratna. Jadi ketika kita makin mempelajari, makin membaca tentang Jataka, kualitas Triratna, kita melihat bahwa kualitas tubuh jasmani, kualitas ucapan dan kualitas batin dari Triratna itu memang tidak sekedar menunjukkan dia berasal dari kumpulan kebajikan-kebajikan saja. Itu fisik. Tetapi di balik itu adalah kekuatan batin. Si rusa, si sapi, si kura-kura, kelahiran bodhisattva di masa lampau yang telah memiliki tekad, pengertian, mindset dia bahwa lebih mementingkan orang lain daripada mementingkan diri kita sendiri. Tubuh Buddha, ya kualitas tubuh Buddha nanti itu kita nggak bahas panjang lebar, nanti waktunya nggak cukup. Ya, kita sampai di sini ceritanya mengenali batin Buddha. Coba kita bahas kualitas ucapan Buddha sedikit. Nah, kualitas ucapan Buddha itu adalah ketika Buddha ngomong, ketika Buddha bicara satu kata, maka semua makhluk aneka macam, ya kalau kita mudahnya adalah bisa dipahami oleh semua makhluk dengan aneka macam bahasa. Nah, ini kan tidak hanya sekedar karena aneka macam bahasa berarti golongan manusia kan?
Ini tidak, ini lebih dari itu, aneka macam bahasanya jenis makhluk. Ketika Buddha ngomong, makhluk yang ada di sini misalnya manusia, dewa, naga, kinara, asura, binatang, petra, semua paham. Dia ngomong apa? Paham ya? Ngerti ya? Nah, itu maka dikatakan ketika saat awal mulai pelajaran, Buddha guru-guru mengucapkan bahwa semua makhluk datang. Misalnya dia bilang, para dewa, asura, manusia, kinara, dewa, naga hadir di sini. Saya akan mengajarkan dharma, sumber dari semua kebahagiaan. Dengarkanlah, saya akan mengajarkan dalam semua bahasa. Jadi ketika dia, kan misalnya manusia ini ngajar pakai bahasa manusia, loh yang binatang kan nggak paham. Naga kan nggak paham, asura itu kan nggak paham. Nah, jadi Buddha ketika dia ngajar kepada manusia, dia juga sekaligus mengajar ya makhluk-makhluk lain pun dia paham. Memahami makhluk-makhluk lain pun memahami kata-kata Buddha. Jika semua makhluk di semesta alam menanyakan hal yang mereka ragukan, engkau dapat menghadirkan satu tubuh dan ucapan di hadapan mereka masing-masing pada saat yang bersamaan dan menjawab semua keraguan mereka. Ya, karena jasmaninya, ucapannya hadir, maka jasmani dan batinnya Buddha pun hadir di situ. Nah, kemarin hal yang penting itu adalah ketika kita bahas ucapan jika batin Buddha hadir di suatu tempat, maka dua hal yang lain pun hadir, ya kan? Nah, maksudnya adalah ketika kita mengundang Buddha, memanggil Buddha dengan batin kita, batin Buddha connect kan? Lalu ketika Buddha bersedia memperhatikan kita, misalnya seorang sedang berdoa, Buddha memperhatikan seorang itu, maka batin dan jasmaninya Buddha pun ikut hadir di situ. Ya kan? Nah, kenapa kan kemarin dibahas dengan jelas kan? Kita tidak mampu, karena kualitas Buddha mampu, maka kita tidak bisa melihat kehadiran Buddha. Tidak bisa melihat bukan artinya tidak ada kan? Nah, itu. Dan itulah hal penting yang harus diketahui oleh umat Buddha Indonesia, bahwa Buddha ada di mana-mana, Buddha itu ada. Dan kita memohon kepada Buddha, Buddha menolong. Nah, setelah itu kita ucapan dan batin Buddha. Batin Buddha itu ada dua, pengetahuan dan cinta kasih. Lalu cinta kasih inilah yang menggerakkan aktivitas Buddha. Ya, pengetahuan Buddha Nah, ketika kita melihat pengetahuan Buddha, mungkin ada satu, mungkin ya saya tidak tahu apakah orang-orang bagaimana menanggapinya. Suatu hari Sat Guru memberi video pendek tentang apa itu Buddha. Dia mengatakan bahwa Buddha itu adalah orang yang amat sangat pintar. Kepintarannya sudah ultimate. Nah, maksudnya ultimate adalah misalnya kita mengatakan dunia ini, Einstein adalah orang yang paling pintar di dunia ini. Nah, Buddha melebihi itu. Nah, saking melebihi pintarnya Buddha, Buddha mampu memahami segala sesuatu berkaitan dengan kesunyataan, dua kebenaran. Dan dengan pemahaman seperti ini, tidak heran kalau Buddha seiring dengan perkembangan kepengetahuan yang luar biasa amat sangat itu, maka kemampuan batin, maksud saya adalah kesaktian, itu pun. Jadi suatu hari orang pintar, ini orang KCI nih, ini orang KCI, orang pintar, orang ini pintar nih, mencibir hal-hal menyangkut spiritual. Itu mistik, itu
tahayul, itu superstisius, itu ya segala hal yang tak masuk akal bagi orang pintar kan. Orang pintar itu kan saking pintarnya sehingga dia melihat kesaktian segala macam itu tidak dengan mata sebelah. Paham ya maksudnya ya? Terus saya tanya orang itu, orang, karena nggak boleh disebut namanya kan. Jadi saya, orang, Nagarjuna pintar nggak? Oh iya, Nagarjuna pintar, luar biasa pintar. Ya kalau gitu Nagarjuna sakti nggak? Dia nggak bisa jawab. Lu pikir Nagarjuna pintar sekaligus lu pikir Nagarjuna tuh kalau sakti maka dia itu mistik. Kamu melihat kesaktian itu dengan kacamata rendah, dengan kacamata inferior. Paham nggak maksudnya? Kan kita begitu tuh, kalau kamu orang milenial, orang-orang pintar ini kan melihat kesaktian itu ada sesuatu yang diolah dengan bertapa, puasa, segala macam itu, dan kamu tidak hargainya. Itu mistik. Kalau kamu mengatakan itu pintar, kamu menghargai kepintaran, saya tanya, Nagarjuna sakti? Nagarjuna pintar? Pintar. Asangga Wasubandu pintar? Mereka sakti nggak? Asangga bisa bertapa pergi ke Tusita ketemu Maitreya, terus kamu mau ngomong apa? Nagarjuna sakti. Kamu akhirnya mengakui Nagarjuna sakti, terus kepintaran yang kamu akui, terus kamu tidak mau melihat ke sisi kesaktiannya itu. Paham nggak? Kita tuh selalu begitu, tidak melihat sisi kesaktian itu penting. Itu adalah bonus. Ketika kita makin pintar, kita akan makin sakti. Sebenarnya itu. Pintar itu bukan pintar logika. IQ Einstein berapa? Anggaplah 300 ya. Ini Buddha melebihi dimensi terus. Makanya dia bilang pencapaian yang bisa dicapai oleh manusia dengan kegigihan manusia, dengan keteguhan manusia, dengan kegigihan manusia dicapai. Nah, ada satu hal lagi yang penting. Yang selalu dipisah oleh manusia-manusia KCI. Apa itu? Tadi kan soal pintar nih, kesaktian dan pintar. Ada satu lagi. Kita mau pintar, kita membutuhkan karma baik. Jadi kita itu selalu berpikir, orang yang karma baik, orang yang mengejar karma baik itu orang yang tanda petik soleh. Dia bikin puja, bikin bowl offering, retret. Ini tipe-tipe orang yang mengumpulkan karma baik. Tapi tipe-tipe yang mengumpulkan kepintaran itu tipe-tipe yang membaca buku, berdebat. Kita lupa bahwa kepintaran itu juga menyangkut karma baik. Nah, kalau tidak ada karma baik, emang Nagarjuna bisa sampai si makhluk ini bisa lahir jadi Nagarjuna seperti itu? Emang kalau tidak ada karma baik, si Asangga masih bisa ditarik sama Maitreya, dibawa ke Maitreya pergi ke Tusita? Kalau tidak ada karma baik. Kalau tidak ada karma baik, emang Siddhartha bisa mencapai kebuddhaan? Wong dia ngumpulkan semua kualitas itu karena itu adalah energi positif. Energi positif itu apa kalau bukan karma baik? Jadi kita itu sendiri yang menyusahkan diri kita sendiri. Memilah ini yang namanya karma baik, ini yang namanya pintar, ini yang namanya kesaktian. Ya kan? Kita yang menyusah dengan pola pikir seperti ini, hidup kita dibikin susah sama diri kita sebenarnya. Orang kan pikir, orang pintar itu ya yang pintar nih. Tapi dia sombong dengan kepintarannya, tidak mengakui yang namanya kesaktian. Biasanya begitu. Karena dianggap orang yang mencapai kesaktian itu berasal dari tapa brata, baca mantra, belajar leha, segala macam. Nggak butuh baca buku. Salah. Nagarjuna pintar, dia santi. Ayo, terus kamu ngomong apa? Asangga sakti? Oke, Guru Atisa pintar nggak? Masa nggak pintar? Itu dia sakti.
ketika dia berlayar di sini, ombak gede, topan badai, dia bangkitin Bhairawa, itu badai surut. Itu kau bilang nggak sakti? Nggak sakti bisa berlayar sampai dari India, bisa berlayar ke Sumatera? Dari mana tuh kemampuannya? Tuh guru-guru itu nggak sakti? Jerin Rinpoche nggak sakti? Jerin Rinpoche pintar. Dia akui kepintarannya oleh seluruh di dunia. Belajar Chenyi dia oke lah, belajar Chenyi. Kita bilangnya Jerin Rinpoche belajar Chenyinya yang tentang pandangan prasangika, madhyamika prasangika, tentang kebenaran, dua kebenaran tuh. Tapi terus kamu nggak nganggap Jerin Rinpoche sakti? Kalau dia nggak sakti, emang dia bisa ketemu Manjusri, dia diajak ngomong sama Manjusri? Terus jadi barang-barang kayak gitu nggak bisa dipisahkan. Itu bukan sesuatu yang kalau sakti itu urusan sendiri, ada jurusannya. Pintar itu ada jurusannya. Karma baik itu ada jurusannya. Nah, kalau semuanya tidak base pada karma baik, tidak ada karma, emang orang yang namanya Losang Drakpa itu bisa jadi seperti ini? Nggak bisa. Paham? Kita yang memisah. Akhirnya dengan pandangan seperti ini, kita hanya melihat Buddha itu. Nah, dengan pandangan seperti ini akhirnya kita orang sakti melihat Buddha itu sakti. Nah, nggak pintar. Orang pintar melihat Buddha itu pintarnya luar biasa, tapi nggak ada urusan dengan kesaktian. Orang yang jurusannya karma baik melihat Buddha itu ada kumpulan kebajikan, tapi dia tidak lihat Buddha itu punya aspek kepintaran, pengetahuan, welas asih segala macam. Paham nggak? This is our mindset, membentuk pola pikir, membentuk cara pandang. Mindset kita membuat kacamata kita muncul melihat fenomena yang kita lihat. Kenapa selalu orang menginferiorkan kesaktian? Coba kamu berpuasa VG aja 40 hari, nerak teriak-teriak. Suruh puasa putih aja supaya sakti itu. Ayo, nggak bisa. Dia itu level apa namanya? Inferior. Paham nggak? Seperti itu. Nah, itu Buddha memiliki kualitas seperti itu. Nah, selanjutnya aktivitas Buddha. Lalu karena Buddha memiliki welas asih, maka Buddha muncul dalam berbagai aspek aktivitas untuk menolong. Nah, kita sampai di sini aja.